Halo kelas, selamat makan siang. Makan siang apa hari ini? Kembali lagi bersama saya sang guru honorer, hanya di channel kebanggaan dan kesayangan kita bersama yang selalu menyajikan hal-hal tentang sains, Natrium Indonesia. Nah, jadi nih kelas, kemarin setelah saya closingan habis ngajar tentang nikotin, tiba-tiba si Om Gendut tuh datang. Dia datang dengan tampang yang stres banget, kayaknya mumet banget tuh. Mata belek, hitam, baju compang-camping. Pokoknya dia ngerusuh di studio saya ini nih. Permainan palanya dicopotin, dihancurin kayak gitu. Ya tapi saya kasihan juga sih sebenarnya. Dia tuh kenapa ya bisa ngurusin studio saya. Yang penting sih dia nggak ngurusin hati saya. Tapi nih, kedatangan Om Gendut tersebut juga ternyata bermanfaat. Dia bilang dia pengen happy-happy, dia pengen ajep-ajep lah pokoknya. Saya suruh olahraga, nggak mau dia juga. Akhirnya malah pengen pakai narkoba. Waduh, bahaya banget tuh si Om Gendut. Tapi gara-gara narkoba itu saya jadi dapat ide nih. Untuk episode kali ini, saya akan membahas narkoba dan berbagai manfaatnya dalam dunia medis. Nah kelas, secara definisi, narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang. Atau di Indonesia sering juga disebut dengan nafza. Nah, narkotika sendiri merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, bahkan sampai menimbulkan ketergantungan. Nah, mungkin ya sebagian besar teman-teman semua mengasosiasikan kata narkotika dengan perbuatan penyalahgunaan obat dan memiliki stigma negatif di masyarakat yang akan menimbulkan, nantinya itu bisa menimbulkan efek analgesik bagi para penggunanya. Namun ternyata efek analgesik dari narkoba atau narkotika inilah yang dimanfaatkan dalam pengobatan loh. Nah, kira-kira nih, jenis narkotika apa saja sih yang bisa dimanfaatkan dalam dunia medis untuk kesehatan? Penasaran kan? Ya, sama aja. Saya juga penasaran kok, pengen tahu apa aja sih zat-zat narkotika tersebut. Tapi sebelum itu, jangan lupa seperti biasa, subscribe dulu dong. Like video kita, share juga, dan ya tanpa berlama-lama jangan lupa juga follow sosial media kita. Yuk langsung aja kita saksikan, inilah tayangannya. Yang pertama adalah LSD. LSD merupakan sejenis narkotika sintetis yang dibuat dari sari jamur kering yang tumbuh di rumput gandum dan biji-bijian. Asam lysergic dari jamur ini yang kemudian diolah menjadi LSD. Narkoba jenis ini juga kerap disebut acid, sugar cubes, blotter, dan lainnya. Dan narkoba jenis ini adalah jenis yang paling ampuh untuk mengubah suasana hati seseorang. Obat ini juga merupakan jenis halusinogen yang dapat mempengaruhi mental seseorang. Awalnya, LSD disintesis pada tahun 1938 oleh seorang ahli kimia Swiss, Albert Hofmann, dengan tujuan mengobati depresi pernapasan. Pada tahun 1943, Hofmann secara tidak sengaja menemukan sifat halusinogen ketika ia menyerap sebagian melalui kulitnya. Selama 15 tahun kemudian, LSD dimanfaatkan sebagai obat bius dan untuk mendukung penelitian di bidang psikoanalisis. Selain itu, memasuki tahun 1960-an di Amerika Serikat, kelompok budaya tandingan meluas di kalangan anak muda dan LSD digunakan untuk tujuan rekreasi. Setelah itu, LSD dilarang untuk digunakan sehingga membuat popularitasnya menurun sejak tahun 1970-an. Yang kedua adalah jamur psychedelic. Nah, jamur psychedelic ini atau yang lebih dikenal dengan magic mushroom adalah sebutan bagi kira-kira 75 spesies jamur liar yang mengandung zat kimia alami bernama psilocybin. Nah, jamur-jamur tersebut biasanya tumbuh di kotoran hewan, bisa sapi ataupun kerbau. Kandungan zat psilocybin inilah yang dicari karena bisa menyebabkan sensasi tertentu yang intens, tergantung pada kondisi psikologis orang yang mengkonsumsinya. Pasalnya, psilocybin akan langsung menyerang sel-sel dan sistem otak Anda. Akibatnya, oksigen pun jadi terhambat untuk masuk ke otak. Hal ini yang membuat kerja otak jadi lebih lambat.
Maka itu Anda akan merasakan efek-efek yang tidak wajar setelah mengkonsumsinya. Jamur ini biasanya dikeringkan atau dimakan mentah. Pengguna juga bisa mencampurkannya dalam telur, masakan, teh, atau minuman lainnya. Ada juga pengedar yang mengolah jamur ajaib ini jadi bubuk agar bisa diisap melalui hidung. Meskipun psilocybin telah digunakan selama berabad-abad dalam ritual, pengobatan modern baru-baru ini melaporkan studi klinis tentangnya. Sebuah laporan diterbitkan dalam Journal of Psychopharmacology merinci 2 studi kecil yang mencatat bahan dalam jamur ajaib dapat membalikan perasaan existential distress yang sering dirasakan pasien setelah dirawat karena kanker. Dalam dunia medis, jamur tersebut bisa membantu penyembuhan pasien dengan gangguan kecemasan, OCD, sakit kepala, dan PTSD jika dikonsumsi dengan pengawasan dokter. Yang ketiga adalah ekstasi atau MDMA, merupakan sejenis salah satu narkoba yang penggunanya dilarang secara umum. Biasanya, ekstasi berbentuk tablet bergambar kartun atau kapsul. Sementara studi formal belum dilakukan, psikolog dari Universitas Norwegia Sains dan Teknologi berpendapat bahwa bila dikombinasikan dengan terapi perendaman, kemampuan obat untuk melepaskan tingkat oksitosin bisa membuat MDMA obat yang ideal untuk digunakan sebagai program perawatan lengkap. Obat ini mungkin juga dapat untuk mengobati penyakit Parkinson melalui pelepasan kadar serotonin di otak. Sementara, para peneliti masih tidak mengerti bagaimana perawatan bekerja. Telah terbukti efektif dalam studi menggunakan tikus dan 1 penderita Parkinson. Yang keempat adalah kokain. Kokain sendiri merupakan zat adiktif atau narkoba yang diekstraksi dari daun koka. Nah, persebaran pertumbuhan daun ini biasanya banyak di bagian Amerika Selatan, seperti Peru, Bolivia, dan Kolombia. Selama berabad-abad lamanya, daun koka sering digunakan untuk mengatasi penyakit ketinggian dan meningkatkan energi di banyak suku asli Amerika Selatan. Di beberapa daerah terpencil Amerika Selatan, daun koka juga sering digunakan dalam upacara-upacara keagamaan. Tak hanya di negara-negara Amerika Selatan, Amerika Serikat juga menggunakan kokain sebagai tonik dan ramuan untuk mengobati berbagai macam penyakit pada awal 1900-an. Karena khasiatnya itulah, kokain menjadi senyawa yang sangat populer dan sering digunakan dalam obat-obatan, seperti pelega tenggorokan dan tonik. Bahkan, zat ini juga sempat menjadi bahan utama untuk salah satu merek minuman soda yang paling terkenal. Meski kini akhirnya kandungan kokain sama sekali dihilangkan dari minuman tersebut. Namun, sebagai obat yang dimurnikan, kokain masuk ke dalam salah satu zat yang paling sering disalahgunakan selama lebih dari 100 tahun. Yang kelima adalah heroin. Heroin atau yang lebih dikenal dengan putau umumnya tersedia dalam bentuk bubuk putih dan akan berubah menjadi coklat kehitaman serta lengket setelah dipanaskan. Nah, heroin ini terbuat dari morfin, salah satu jenis narkotika yang digunakan sebagai obat pereda nyeri pada penderita penyakit tertentu. Pada abad ke-19, heroin umum digunakan sebagai obat batuk. Namun setelah bertahun-tahun digunakan sebagai obat, heroin kemudian diketahui dapat menimbulkan adiksi atau efek ketergantungan. Ketika dikonsumsi, heroin akan masuk ke aliran darah dan terbawa darah menuju otak. Setelah bekerja di otak, obat terlarang ini akan menimbulkan efek senang atau euforia yang diikuti rasa tenang dan mengantuk. Efek yang dicari oleh pengguna heroin adalah euforia. Euforia digambarkan sebagai perasaan senang berlebihan atau kepuasan ekstrim yang tidak normal. Selain itu, heroin juga dapat menimbulkan efek anti nyeri dan berbagai efek samping lainnya. Yang keenam adalah amfetamin. Amfetamin merupakan obat yang digunakan untuk sebagai stimulan sistem saraf pusat yang digunakan untuk menangani kelainan mental yang biasa disebut dengan ADHD dan narkolepsi. Amfetamin bekerja dengan cara meningkatkan aktivitas dopamin dan noradrenalin di otak. Cara kerja ini akan meredakan gejala narkolepsi dan membantu penderita ADHD untuk lebih fokus dalam beraktivitas. State University of New York melaporkan bahwa dalam beberapa kasus, mereka juga terbukti efektif dalam mengobati depresi dan obesitas. Salah satu penggunaan yang paling mengejutkan bagi amfetamin adalah penggunaan obat membantu korban stroke untuk pulih lebih cepat.
Baru-baru ini, sebuah studi oleh Institut Karolinska Swedia menunjukkan bahwa perawatan dapat sangat membantu bagi mereka yang telah lemah stroke. Namun, perlu diingat bahwa amfetamin tidak boleh digunakan sembarangan dan harus sesuai dengan resep dokter ya. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah ganja. Penggunaan ganja memang sangat kontroversial. Keberadaannya pun dianggap termasuk ke dalam obat-obatan terlarang. Namun, di sisi lain, sebenarnya tanaman yang banyak tumbuh subur di Indonesia ini diklaim mampu mengobati berbagai penyakit loh. Ganja atau marijuana berasal dari tanaman bernama Cannabis sativa dan telah digunakan untuk mengobati rasa sakit sejak tahun 2900 sebelum Masehi. Tanaman satu ini memiliki 100 bahan kimia berbeda yang disebut dengan cannabinoid dan masing-masing bahannya memiliki efek berbeda pada tubuh. THC dan cannabidiol atau CBD merupakan bahan kimia utama yang kerap digunakan dalam pengobatan. Perlu diketahui, THC merupakan senyawa yang membuat Anda merasa mabuk atau high. Senyawa cannabinoid sebenarnya diproduksi juga oleh tubuh secara alami untuk membantu mengatur konsentrasi, gerak tubuh, nafsu makan, rasa sakit, hingga sensasi pada indera. Namun pada ganja, sebagian senyawa ini sangatlah kuat dan bisa menyebabkan berbagai efek kesehatan serius jika disalahgunakan. Berdasarkan berbagai penelitian yang telah dilakukan, ganja ternyata memiliki sejumlah manfaat lainnya bagi kesehatan yang mungkin jarang diketahui oleh orang banyak, seperti mencegah glaukoma, meningkatkan kapasitas paru, mencegah kejang karena epilepsi, mematikan beberapa sel kanker, mengurangi nyeri kronis, mengatasi masalah kejiwaan, dan memperlambat perkembangan Alzheimer. Jadi kelas, udah tahu kan beberapa narkotika yang bisa dimanfaatkan dalam dunia medis. Namun ternyata penggunaannya tidak boleh sembarangan dan tidak boleh main-main loh. Ya, kayak hubungan kita lah, nggak boleh main-main, harus serius. Nah, itulah fakta-fakta mengenai obat dari golongan narkotika yang digunakan dalam terapi medis. Nah, saat ini yang masih dilakukan penelitian-penelitian bagi pasien-pasien dengan gejala nyeri berat yang memerlukan analgesik yang cukup kuat untuk mengatasi nyeri yang dialami. Oke kelas, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya sang guru honorer caps dulu ya. Tapi sebelum itu, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton. Teruslah mempelajari sains. Karena apa? Karena bersama Naturim Indonesia, sains itu menjadi lebih menyenangkan. Sampai jumpa!